Assalamualaikum sobat sekalian. Tema kali ini adalah perbandingan KWH prabayar dan pasca bayar. Jadi mana yang lebih cocok bagi kita, mau menggunakan prabayar atau pasca bayar. Ya, pertimbangannya mari kita ikuti. Nah, sekarang kita mengacu ke tarif PLN terbaru, yaitu periode bulan Juli sampai September 2021. Ya, PLN itu melakukan tarif adjustment setiap 3 bulan sekali. Jadi tarifnya bisa tetap atau bisa berubah. Nah, kalau kita lihat mulai dari bulan Januari sampai September ini tarifnya tidak banyak berubah, jadi tetap sebesar ini. Nah, di sini kita lihat golongan tarif R1 untuk batas daya 900 VA. Di sini ada reguler dan prabayar. Reguler itu adalah pasca bayar. Jadi kita harus membayar tiap bulannya. Kemudian di sini tarifnya 1352. Kalau prabayar 1352, jadi sama, baik pasca bayar maupun prabayar tarifnya sama. Demikian juga untuk golongan R1 yang 1300 VA sampai ke 6600 VA. Ya, di sini tarifnya 1444,7. Demikian untuk prabayarnya. Jadi sama, rupiah per KWH-nya sama. Yang membedakan adalah di sini ada biaya beban, tapi di sini ada keterangan biaya beban itu sudah tidak ada lagi, tapi yang dikenakan adalah tarif minimum. Jadi untuk pasca bayar kita akan dikenakan tarif minimum. Nah, kalau yang di bawah ini adalah tarif untuk industri. Ya, tarifnya bermacam-macam di sini. Ya. Kita tidak membahas yang industri, mungkin lain waktu akan kita bahas. Nah, di sini adalah pengertian dari rekening minimum atau tarif minimum. Ada RM1 dan RM2. Ya, 40 jam kali daya tersambung kalikan biaya pemakaian. Nah, RM2 juga gitu. 40 jam kali daya tersambung kali biaya pemakaian LWBP. Ya. LWBP ini adalah luar waktu beban puncak. Kalau WBP waktu beban puncak. Nah, sekarang kalau kita ambil contoh, misalkan kita beli token listrik atau token pulsa, katakanlah di Indomaret, akan muncul struk pembelian seperti ini. Kita ambil yang tengah, kita zoom, kita ambil contoh, kita membeli dengan harga 102.500. Ya. Angka ini dari mana? Perinciannya bisa dilihat di sini. Jumlah KWH yang kita dapat adalah 64,1. Sedangkan di sini ada pajak penerangan jalan sebesar 7.408. Ya. Di sini pemakaiannya, ya, kalau kita beli aslinya itu pulsanya nilainya adalah 92.592. Sekarang kita lihat hitung-hitungannya. Ya, di sana ada admin bank. Ya. Di sebelah kanan kita hitung, ya, perinciannya. Jumlah KWH 64,1 kalikan tarif dasar PLN tadi 1.444,7. Hasilnya 92.605. Pajak penerangan jalan 8%, kalikan ya 92.605, hasilnya 7.408, ditambah dengan admin bank, dijumlahkan 102.513, dibulatkan 102.500. Jadi angka ini adalah angka yang kita bayar kalau membeli pulsa 64,1 KWH nya. Sekarang kalau kita bandingkan dengan tarif yang ada di pasca bayar. Jadi kalau kita menggunakan pasca bayar, kita bisa membuat akun di web PLN.co.id. Ya. Yes. Ini adalah contoh dari akun saya sendiri untuk rumah yang kami pakai, yaitu tarif R2 daya 3.500. Nah, di sini tagihan di bulan Juli pemakaian KWH-nya 710. Nah, misalkan di sini 710. Tagihannya 1.107.796. Dari mana angka ini? Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini kalau kita ambil detailnya lagi, ada kolom RPL bruto, ini adalah biaya pemakaian 1.025.737. Kemudian di sini ada pajak penerangan jalan yang ditagihkan 82.059, sehingga total tagihan adalah 1.107.796. Kalau kita lihat perinciannya, hitungannya adalah berasal dari sini. Biaya pemakaian tadi 710 kWh,
kalikan tarif PLN, hasilnya 1.025.000 sama dengan angka yang ada di sini, angka bruto di sini. Kemudian pajak penerangan jalan 8%, kalikan 1.025.737, hasilnya 82.000. Ini pajak penerangan jalan yang ditagihkan. Kalau di total 1.107.796 sama dengan nilai tagihannya. Jadi ini adalah perincian dari pemakaian KWH pasca bayar. Sekarang kita coba bandingkan antara KWH prabayar dan pasca bayar. KWH prabayar, ya, bila listrik habis perlu diisi ulang dengan token pulsa. Ini kelemahannya. Tapi kelebihannya tidak dikenakan rekening minimum. Jadi cocok untuk rumah yang jarang ditempati. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang pasca bayar. Ya. Yang pertama, kelebihannya tidak perlu repot-repot beli token pulsa. Ini kelebihannya. Tapi kelemahannya dikenakan rekening minimum. Ya. Jadi ini cocok untuk rumah yang selalu ditempati. Ya. Tapi kelemahan lagi, bila terlambat membayar dengan batas akhir tanggal 20 akan dikenakan denda keterlambatan dan pemutusan sementara bila melebihi 30 hari. Dan jika sampai 3 bulan tidak dibayar, maka PLN akan membongkar semua instalasi milik PLN. Baik itu KWH meter dan kabel SR-nya, ya, semua milik PLN akan diambil semuanya. Jadi kalau kita mau pasang lagi, kita akan kena biaya pemasangan dan sebagainya. Ya, sekarang tarif minimum tadi yang merupakan kelemahan dari pasca bayar. Kita ambil contoh perhitungannya. Rumus tadi untuk RM1 40 jam nyala dikalikan daya tersambung dalam satuan kVA kalikan biaya pemakaian. Nah, sekarang kita ambil contoh dengan daya 1300 VA misalkan, ya. Tarif minimum adalah 40 kali 1,3. 1,3 kVA ini adalah 1300 VA. Kemudian tarifnya sesuai tarif PLN 1444,7. Hasilnya 75.124. Ditambah pajak penerangan jalan 8% kali 75.124 sama dengan 6.010. Jadi total tarif minimum, ya, kalau ditambahkan adalah 81.134. Nah, ini kelemahannya. Misalkan rumah kita ini kosong, tidak dipakai sampai berapa lama pun akan muncul tiap bulan tagihan sebesar ini yang harus kita bayar. Walaupun kita tidak memakainya, atau katakanlah listriknya itu nol, ya, tidak kita pakai, ya, tetap muncul tagihan sebesar ini, ya. Jadi itu adalah kelemahan dari jenis pasca bayar. Ya, jadi rekan-rekan sekalian bisa pilih mau prabayar atau pasca bayar karena kita sudah melihat perbandingannya, ya, dari KWH prabayar maupun pasca bayar. Semoga uraian ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.